Nyonya muda. Aku dengar. Nyonya muda oleh Tuan Muda dikirim ke ranjang Menteri Tian. Setelah disiksa semalaman, dia masih bisa kembali. Nyonya muda. Setelah disiksa semalaman, begitu cepat, kau sudah melupakan aturan kediaman Ki kami. Apa aturan kediaman Ki? Siapa yang tidak tahu bahwa kau di kediaman Ki kami? Lebih buruk dari anjing. Sudah bertahun-tahun, sejak aku menikah ke keluarga ini. Kapan aku pernah menggunakan pintu utama? Hari ini, kau kembali di waktu yang tidak tepat. Merangkaklah melalui lubang anjing di belakang. Apa yang kau katakan? Anjing! Nyonya muda, hamba ini telah mendengar bahwa Tuan Muda sangat suka membawamu dan menguncimu di kandang anjing, menelanjangimu dan bermain. Jika kau tidak patuh, maka hamba ini akan mengirimmu kembali untuk putaran lain. Keluarga Ki ini benar-benar terlalu pandai berpura-pura baik hati. Kediaman Ki memang memiliki aturan ketat. Namun hari ini, aturan-aturan ini harus diubah. Mengapa aku merasa nyonya muda hari ini sedikit aneh? Cuy! Aturan keluarga 12. Ya. Aturan keluarga 12. Yang melawan atasan akan dipatahkan tangan dan kakinya. Mulai hari ini dan seterusnya, aturan-aturanku adalah aturan kediaman Ki. Qinziu. Jika kau bukan marsekal muda dari Panglima Perang Faksi Qian, kau pasti sudah lama. Tuan Muda. Kau akhirnya kembali. Nyonya muda dia membawa kembali pelayan wanita yang aneh. Ketika dia baru saja memasuki gerbang mansion, penjaga gerbang baru saja bertanya, pelayan wanita ini mematahkan kedua tangan dan kaki mereka. Apa yang kau katakan? Feng Xinrui, beraninya kau? Kau benar-benar berani. Nyonya muda sedang tidur. Suara apa ini? Kau benar-benar berani memukulku. Aturan keluarga 15. Mereka yang mengganggu istirahat nyonya muda akan ditampar 20 kali. Baiklah, jangan sentuh Tuan Muda lagi. Biarkan dia masuk. Feng Xinrui, kau benar-benar berani menyuruh seseorang memukulku. Apa kau percaya aku tidak akan? Yan Zhan. Orang ini adalah Qi Chen. Dia mengenalku. Tidak mungkin. Feng Xinrui, berhentilah mempermainkanku di sini. Mengapa kau memukul Menteri Tian sampai pingsan tadi malam? Apa kau sudah tahu tentang berita kematian Marsekal Muda Chu? Kau tahu aku menyukai Marsekal Muda Chu dan sengaja meniru penampilannya untuk merayuku. Bukan begitu? Qi Chen menyukaiku. Itulah mengapa dia menikahi Feng Xinrui yang mirip denganku. Dengar Feng Xinrui. Sejak kau masuk ke kamar Menteri Tian, kau sudah menjadi wanita yang hancur. Jangan berpikir bahwa hanya karena Yan Zhan sudah meninggal, aku akan merindukanmu. Qi Chen, ayahku adalah Menteri Keuangan. Beraninya kau menyentuh nona muda ini. Kau bisa lihat. Aku senang aku buta. Jadi aku tidak bisa melihat wajah buasmu. Aku. Aturan keluarga 7. Feng Xinrui, apa kau gila? Kau benar-benar berani memukulku. Aku lupa memberitahumu. Tadi malam, saat melayani Menteri Tian, aku tidak sengaja jatuh dan kepalaku terbentur. Otakku rusak karena jatuh. Aku sudah melupakan banyak hal. Apa maksudmu? Itu berarti aku sudah sadar. Aku tidak akan lagi berkompromi dan menanggung penghinaan dan mencoba menyenangkanmu. Aku ingin menjadi diriku yang sebenarnya. Nona muda kami berkata, mulai sekarang, keluarga Qi harus mematuhi aturan keluarga baru. Aturan keluarga. Aturan keluarga baru pasal 7. Siapapun yang menyinggung nona muda tertua akan dilumpuhkan kedua kakinya. Suami. Aturan keluarga baruku ini. Apakah kau menyukainya? Ada apa? Hentikan cepat.
Hentikan. Cepat hentikan. Hentikan. Nak, Nah, bagaimana kakimu? Kakimu. Ibu tirinya keluar kaki. Kau jalang yang penuh kebencian. Kau benar-benar berani memukul anakku. Lihat saja, aku akan memukulmu sampai mati. Feng Xinrui, Ayah di kepala keluarga Qi. apakah kau hanya akan berdiri di sana dan melihatnya menyerang ibu mertuamu? Tuan Besar. Ayahku adalah yang terhormat. Menteri Keuangan. Kalian semua menyerang nona muda ini. Nona muda ini sedang memberimu pelajaran. Yang memang seharusnya begitu. Maafkan aku. Nona muda ini buta. Jadi aku tidak tahu kau ada di sini. Kau. Dasar jalang tak tahu malu. Dulu, Xiao Chen menyukai marsekal muda Chu. Dia sama sekali tidak sudi menikahimu. Jika buka, karena kau sengaja membiusnya dan naik ranjangnya. Xiao Chen kami sudah lama menjadi menantu terhormat marsekal Agung Chu. Membius. Memanjat ke tempat tidur. Bagaimana mungkin nona muda ini menikahi bajingan sepertimu? Jadi kalian semua bersekongkol untuk memasang jebakan dan memaksaku menikah di bawah derajatku. Mungkinkah mataku juga dibutakan olehmu? Siapa yang membuatmu buta? Kau bilang. Dibutakan oleh racun. Jangan takut. Suami, meskipun otakku rusak karena jatuh dan kehilangan ingatanku, aku masih istri tercintamu. Qi Chen, bukankah kau sangat menyukai wajahku? Sekarang, apa kau masih menyukainya? Ikut aku. Untuk apa? Bangun. Untuk apa? Ikut aku. Ikut aku. Menangkap orang-orang kekaisaran yang agung di seluruh kota. Ya, setelah kami meninggalkan hotel malam itu, Marsekal Muda Qian secara pribadi memimpin tim ke hotel dan membawa pergi jenazah Nona Feng. Setelah itu, dia menjadi gila. Dia mengaku sebagai tunanganmu dan ingin membalaskan dendammu, menangkap orang-orang kekaisaran yang besar di seluruh kota. Kucing menangisi tikus. Sungguh bukan aku. Bukan aku. Bukan yang ini. Terus cari. Ya. Pergi. Marsekal Muda, kalian berdua memutuskan pertunangan 10 tahun yang lalu. Dia masih menunggumu. Sekarang dia menjadi sangat gila. Dia tidak mungkin benar-benar menyukaimu kan? Dulu untuk memaksaku menikah dengannya. Dia bahkan berani membiusku. Dia sama sekali tidak mencintaiku. Dia hanya mau aliansi pernikahan Qin dan Chu untuk bersama-sama membagi tanah ini. Jadi apa selanjutnya? Bangun ikut aku. Jangan bergerak. Kalau tidak aku akan membunuhnya. Tolong. Lari. Pergi. The film was translated and narrated by M Media. Aku pasti sudah gila. Sampai berpikir dia tidak mati. Bagaimana bisa kau tidak butuh bantuan lagi untuk masuk pintu? Aku sudah 10 tahun di kediaman Qi ini. Jika aku bahkan tidak mengenali jalan pintas ini, maka aku bukan buta, tapi tidak berguna. Karena kau sudah kembali, maka bersiaplah dengan baik. Malam ini, aku sudah mengatur tamu terhormat untukmu. Tamu terhormat. Aku kira kau sudah pernah mendengarnya. Marsekal Muda Qi dari Haicheng kita. Seperti aku, dia tergila-gila pada Marsekal Muda Chu. Sekarang Marsekal Muda Chu sudah meninggal. Dia sangat berduka. Dia tahu kau mirip Marsekal Muda Chu. Jadi dia secara khusus mencariku. Dia memberiku $500 perak. Ingin bersenang-senang semalam. Untuk meredakan kerinduannya. Aku sudah menyiapkan pakaian untukmu. Cepat ganti pakaianmu. Jika kau tidak melayani Qin Ziyu dengan baik, aku akan membunuhmu.
Sungguh sial. Sungguh akting sangat mencintaiku. Aku baru saja meninggal. Baru 2 hari, dan kau sudah mencari pengganti. Babus Qin Xiu. Malam ini, aku akan melayanimu dengan baik. Kediaman Marsekal Agung. Yansan, jangan khawatir. Aku pasti akan membalaskan dendammu, ayahmu, dan bawahanmu. Aku pasti akan membantumu menjaga mereka dengan baik. Aku juga akan membantumu menjaga tanah air kita. Aku sama sekali tidak akan membiarkan orang Kekaisaran Ying Agung menginjakkan kaki setengah langkah pun di tanah kita. Dalam hidup ini, selain kamu, aku tidak akan menikahi orang lain. Biarkan saja aku menjalani hidupku menjagamu. Benarkah? Lapor. Bicara. Tuan Muda Qin dari keluarga Qi meminta kehadiran Anda di kediamannya untuk berdiskusi. Dia bilang dia punya petunjuk soal orang Kekaisaran Ying Agung untuk dilakukan. Tuan Muda Qi, informasi apa yang kamu miliki? Katakan saja langsung. Mengapa kamu harus membawaku ke sini? Informasi tentang orang Kekaisaran Ying Agung. Hamba ini tentu akan menyajikannya nanti. Tapi sebelum itu, Qi punya sesuatu yang ingin dia persembahkan kepada Marsekal Muda. Marsekal Muda, silakan. Jika dia adalah Feng Xinrui, maka aku akan mengambil Feng Xinrui dan memperlakukannya sebagai mainan dan memberikannya kepada Qin Xiu. Tidak masalah, itu akan sempurna bagi kedua orang gila itu untuk saling menyiksa. Jika wanita ini benar-benar Chu Yanshan, maka aku akan membunuh, meskipun itu mengorbankan nyawaku, Qin Xiu, dan memilikinya, menjadikannya mainan pribadiku. Lama tidak bertemu. Marsekal Muda Qin. Yansan. Yansan. Ini benar-benar kamu. Kamu masih hidup. Ini aku. Aku tidak mati. Qi Chen membuatmu menyamar sebagai Marsekal Muda Chu dan sengaja datang untuk merayuku. Menyamar sebagai siapa? Marsekal Muda terus berkata, dia mencintai Marsekal Muda Chu. Bagaimana mungkin dia tidak mengenaliku? Tunangannya. Yansan, dia tidak pernah memanggilku Marsekal Muda. Lagi pula, hari itu aku sendiri, dari Palace Hotel, membawa kembali jenazahnya. Aku juga menginterogasi semua orang di tempat kejadian. Kamu sama sekali bukan Chu Yansan. Bukankah Marsekal Muda datang secara khusus untuk mencariku? Apa kau akan pergi The begitu film was saja? translated and narrated by M-Media. Marsekal Muda jaga kesuciannya untuk Marsekal Muda Chu selama 10 tahun. Tidakkah kau ingin merasakan seperti apa seorang wanita? Apa maksud Tuan Muda Qi? Marsekal Muda. Istri hamba sudah lama mengagumi Marsekal Muda. Dia benar-benar kehilangan ketenangannya. Sebenarnya istri hamba adalah sepupu jauh Marsekal Muda Chu. Itulah mengapa mereka terlihat sangat mirip. Sepupu. Ya. Xinrui, apa kau tidak punya sesuatu tentang Marsekal Muda Chu untuk diceritakan kepada Marsekal Muda? Kalian berdua bicara dulu. Seperti yang kuduga, Feng Xinrui si jalang itu meniru Yansan untuk menipuku. Yanshanku tidak akan pernah melakukan hal cabul seperti itu. Yang mengganggu sudah pergi. Marsekal Muda Qin sekarang mau bersenang-senang denganku siang ini. Marsekal Muda Chu, berapa lama lagi kamu akan bermain? Qi Chen punya pistol. Ada orang bersembunyi di luar. Aku sengaja menipunya. Meskipun Qin Xiu dan aku memiliki pertunangan, waktu kami bersama tidak lama. Dia benar-benar mengenaliku. Atau lebih tepatnya, apakah dia menggertakku? Marsekal Muda, kau bilang aku siapa? Aku adalah siapapun yang kau katakan.
Marsekal muda, aku tidak bisa melihat. Siapapun yang kau katakan itulah aku. Aku hanya memohon padamu. Jangan pergi. Yansal, berapa lama lagi kamu akan menipuku? Apakah aku begitu tidak pantas mendapatkan kepercayaanmu? Kamu lebih memilih menyembunyikan identitasmu di keluarga Qi daripada datang mencariku. Aku istri Qi. Bagaimana aku bisa pergi bersamamu? Yansal, aku tidak peduli apa tujuanmu. Aku tidak akan mengganggu rencanamu. Tapi kamu harus berjanji padaku untuk melindungi dirimu sendiri dengan segala cara dan tidak melakukan hal berbahaya. Marsekal muda. Kau sepertinya sulit menolak wajahku ini. Aku akan mengirim orang untuk tinggal di kediaman Qi. Jika terjadi sesuatu, temukan aku kapan saja. Aku akan selalu berada di sisimu. Marsekal muda. Kata-kata yang menipu diri sendiri tidak akan ada artinya, bukan? Kali ini aku bersumpah. Aku pasti akan melindungimu. Mungkinkah dia benar-benar mencintaiku? Marsekal Agung. Qinziu, kembali ke sini kau. Marsekal Agung Qin Ayah Qinziu. Chu Yanzhan sudah meninggal beberapa hari yang lalu. Sampai kapan kau akan gila? Aku tidak gila. Nah, ayah tahu Yanzhan sangat baik. Tapi dia sudah meninggal. Selagi hidup, seseorang juga harus melihat ke depan. Kau tidak makan atau minum sepanjang hari. Apa kau ingin mati bersamanya? Jika dia tidak kembali, aku tidak bisa makan. Kau. Marsekal muda. Aku lapar. Yanzhan. Baiklah. Marsekal muda, makanlah. Ada apa dengan Marsekal muda? Bukankah mereka bilang wanita ini adalah nyonya muda keluarga Qi? Hanya karena dia mirip Marsekal muda Chu. Dia sudah menguasai Marsekal muda. Akhir-akhir ini Marsekal muda terlalu berduka. Dia pasti menjadikan nyonya muda keluarga Qi sebagai pengganti. Dia bahkan memberitahuku bahwa Marsekal muda Chu belum meninggal. Dia benar-benar sudah gila. Qinziu, kau mengambil wanita lain, memperlakukan dia sebagai pengganti Yanzhan. Apa kau pantas untuknya? Pengganti. Dulu aku. Bagaimana aku mendidikmu? Kebajikan terpenting bagi seorang pria adalah mengenali istrinya sendiri. Dan jangan pernah melepaskannya. Juga. Apalagi mahar terbaik seorang pria. Kau bilang. Itu adalah pengabdian. Kau jatuh cinta Yanzhan pada pandangan pertama saat itu. Menangis dan berteriak. Memohon padaku untuk pergi ke Marsekal Agung Chu. Saat kau melamar. Apa yang kau janjikan padaku? Di kehidupan dan dunia ini, tidak akan pernah mengkhianati Yansal. Jika ada ketidaksetiaan atau pengkhianatan, semoga mereka tertusuk 10.000 panah dan mati. Jadi apa yang kau lakukan sekarang? Chu Yanzhan baru meninggal beberapa hari. Hanya karena dia memiliki wajah yang persis seperti Chu Yanzhan. Wajah yang persis sama. Kau memperlakukannya sebagai pengganti Yanzhan. Lalu, apakah ada kemungkinan bahwa dia adalah Chu Yansal? Mungkinkah Qinziu benar-benar mengenaliku pada pandangan pertama? Mengapa? Mungkinkah dia benar-benar memiliki perasaan padaku? Jangan pernah berpikir untuk menipuku. Aku memberitahumu Qinziu. Kau tidak berani terlibat dengan pengganti. Aku dan keluarga Chu, meskipun karena perbedaan ideologi, telah berpisah jalan. Tapi kau tidak boleh mengkhianati putrinya. Apakah Marsekal Agung Qin benar-benar berpura-pura di depanku? Atau apakah mereka dengan tulus melamar keluarga Chu kita? Penjaga. Bawa wanita ini yang menggoda Marsekal muda dan usir dia dari kediaman Marsekal Agung. Mulai sekarang, dia dilarang dekati kediaman Marsekal Agung 10 meter. Jika tidak, dia akan ditembak mati. Kau sudah kenyang. Jika kau sudah kenyang, aku akan mengantarmu pulang. Qinziu.
Apa kau tidak mendengar apa yang kukatakan? Kembali ke sini. Ayah, aku akan menunggumu. Sampai hari kau mohon dia kembali ke kediaman Marsekal Agung. Aku membenci. Kau bermimpi. Bermimpi. Apa yang kamu katakan? Feng Xinrui pergi ke kediaman Marsekal Agung. Ya, aku melihatnya dengan mata kepalaku The film sendiri. was Ajudan Marsekal muda translated Qin Kenshiu and narrated by secara pribadi Media. mengawal Nyonya Muda kembali. Pelacur ini. Beraninya dia menduaiku. Pengawal, pergi ke kediaman Fen, Tuan Muda. Menteri Fen selalu kasar pada Nyonya Muda, pukul atau marahi dia. Jika Marsekal muda Qin tahu bahwa kau mengirim Nyonya Muda ke tangannya, ini, Menteri Feng adalah ayah kandung Feng Xinrui. Wajar dan benar ayah mendisiplinkan putrinya. Qin Ziyu ikut campur dalam segala hal. Tapi bisakah dia campur urusan ayah disiplinkan putrinya? Feng Xinrun, jika aku tidak bisa menghadapimu, maka aku akan mencari seseorang yang bisa menghadapimu. Menteri Feng ayah Feng Xinrui. Apa katamu? Feng Xinrui melukai Pei Lan dan berhubungan dengan Qin Ziyu. Dia memukulmu. Tidak apa-apa jika dia hanya memukul menantu rendahanmu ini. Tapi setelah dia tahu aku akan menikahi Pei Lan, dia melampiaskan amarahnya pada Pei Lan. Menantu rendahanmu ini benar-benar patah hati. Ibu Tiri Feng Xinrui. Tuan Besar. Tuan Besar Anda harus menegakkan keadilan untuk Pei Lan. Saya pikir Feng Xinrui sedang menyimpan dendam karena keputusan Anda untuk menaikkan status saya. Dia hanya ingin memukuli sampai mati Pei Lan kita. Cepat bangun. Sungguh Feng Xinrui. Aku akan segera mengirim seseorang ke kediaman Qi untuk mengikatnya dan membawanya kembali. Dia memiliki seorang pelayan di sisinya yang sangat tangguh, dan dia juga punya piston. Satu orang saja tidak sebanding dengannya. Hubungannya dengan Qin Ziyu. Apa itu Qin Ziyu? Penjaga. Ambil kartu namaku dan pergi ke kantor polisi untuk mencari beberapa orang. Direktur baru mereka adalah bawahan Marsekal Agung Cho. Keluarga Qin tidak bisa ikut campur sekarang. Baik Tuan Besar. Terima kasih ayah mertua. Feng Xinrui. Aku ingin lihat siapa yang bisa melindungimu sekarang. Kau bilang, Qi Chen pergi ke kediaman Feng, Marsekal muda. Qi Chen jelas akan mengeluh. Feng Jian itu terkenal bias. Bagaimana jika dia benar-benar mengirim orang untuk membalas dendam kepada kita? Apa yang harus kita lakukan? Orang-orang Qin Ziyu seharusnya berjaga di luar. Jika ada bahaya nyata, maka pergilah mencarinya. Identitas kita lebih baik jangan diungkapkan dulu. Kantor polisi sedang menangani sebuah kasus. Kami meminta Nyonya Muda Qi untuk ikut dengan kami. Suara ini, mengapa terdengar seperti suara Kapten Xiao? Bukankah dia baru saja terluka dan mundur dari garis depan? Mengapa dia ada di Haicheng? Qi. Marsekal muda. Feng Xinrui. Ini semua ulahmu sendiri. Berlutut. Siapa kau? Aku ayahmu. Kau putri durhaka. Berhenti mempermainkanku di sini. Aku tidak percaya bahwa jatuh sekali membuat kepalamu pecah. Kau memukulku. Apa salahnya memukulmu? Aku ayahmu. Kau adalah keturunanku. Aku bisa memukulmu kapanpun aku mau. Menilai dari perkataanmu, kau tidak memukulku lebih sedikit di masa lalu kan? Xinrui. Pian dan aku benar-benar saling mencintai. Meskipun kamu cemburu, kamu seharusnya tidak menggunakan metode sekejam itu. Wanita jahat. Kau suka menindas Pilan sejak kecil. Jangan kira cuma karena kau terkait Marsekal muda Ken. Seseorang akan mendukungmu. Kau adalah selir yang ayahku simpan di luar saat ibuku masih hidup bukan? Aku. Kau benar-benar seperti Sang Pilan. Sama buruknya. Kau. Tuan Besar. Pelacur ini. Bagaimana dia memarahiku? Dia jelas memarahimu. Baiklah, baiklah, baiklah. Pantas kau tidak belajar dari kesalahan ANME. Oleh karena itu Feng Xinrui tumbuh dalam lingkungan
Seperti itu, ibunya meninggal lebih awal, dianiaya oleh ibu tirinya, dibully oleh ayahnya sendiri, dihina dan disiksa oleh suaminya. Akhirnya, dia meninggal untukku. Bagaimana bisa ada di dunia ini, neraka sekeji ini, memiliki ayah yang begitu menjijikan? Feng Xinrui, berhenti bermain-main di sini. Dulu, aku bisa membuat ibumu yang malang mati di sini. Sekarang, aku masih bisa membuat kau mati di sini. Kau membunuh ibuku. Jadi bagaimana jika memang begitu? Pergi balas dendam ibumu kalau begitu. Kapten Jiang, ikat pelacur ini. Untukku. Aku ingin menyiksanya. Untuk membalaskan dendam putriku. Kapten Xiao, apakah kamu tuli? Kau dengar aku. Menteri Feng sudah marah. Cepatlah bergerak. Ikat mereka untukku. Ya. Kau salah paham bukan? Istriku menyuruhmu mengikat Feng Xinrui. Mengapa kamu mengikatnya? Silakan berikan perintahmu, Nyonya Muda. Hari ini Nona Muda ini sedang dalam suasana hati yang baik. Jadi aku tidak akan mengambil nyawa mereka. Tapi pertama-tama cabut lidah mereka. Tidak, tidak, tidak. Tuan Mudaki. Tuan Mudaki memang tidak menganggap perkataanku serius. Mengapa kau tidak mengirim seseorang untuk mencariku? Dia berani memukulmu. Dia adalah ayahku. Tentu saja, dia bisa memukulku kapanpun dia mau. Ini Menteri Keuangan. Kamu tidak bisa membunuhnya begitu saja. Menteri Feng benar-benar berusaha keras untuk menyiapkan begitu banyak hal menarik. Tidak, 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 aku seorang menteri. Kamu tidak bisa memukulku. Berhenti memukul. Jika kau berani menyentuhnya lagi, Marsekal ini akan membunuhmu secara pribadi. Aku akan mengantarmu pulang. Sakit sekali. Apakah kau merasa tertekan? Kemarahan macam apa yang dirasakan Marsekal muda? Aku tahu kau tidak ingin mengungkapkan identitas Emo, tapi lain kali kau menghadapi situasi seperti ini, tidak perlu membahayakan dirimu lagi. Kau bisa datang kepadaku dulu. Marsekal muda. Aku sudah mengatakannya sebelumnya. Aku bukan Chu Yanshen. Berhentilah menipu dirimu sendiri. Aku tidak peduli apa yang kau katakan, tapi aku tunanganmu. Aku tidak bisa hanya diam dan melihatmu terluka. Pertunanganmu sudah lama dibatalkan. Marsekal muda, apa ini karena Marsekal muda Chu mati? Apakah kau menjadikanku sebagai... Tidak ada yang bisa menggantikanmu. Kau tidak perlu mengujiku lagi, Yanshan. Suatu hari. Kakak, apakah kamu di sana? Kakak. Balikan kepalamu. Oh tidak, Marsekal muda Qin mengenaliku. Jika dia tahu bahwa aku berada di sisi Marsekal muda, dia pasti akan mencurigai identitas Marsekal muda. Benar-benar kau. Dia mengenaliku. Marsekal muda Chu, apalagi yang ingin kau katakan? Marsekal muda, aku tidak mengerti apa yang kau katakan. Yang Cui adalah ajudanmu. Dia ada di sini. Apa kau masih akan membantah? Aku tahu, kau muncul sebagai Feng Xinrui. Kau pasti punya tujuan. Aku tidak akan membongkar identitas Emo. Aku hanya ingin memastikan keselamatanmu. Tapi mengapa bahkan sekarang, kau masih menolak mengakuinya? Marsekal muda, aku tahu kau berduka atas kehilangan Marsekal muda Chu. Dan itu sangat sulit jika kau bersedia memperlakukan aku sebagai dia. Aku bersedia. Aku tidak akan memperlakukan siapapun sepertimu. Ibu, siapa pria ini? Apakah dia ayah baru yang kamu temukan untukku? Ini Xiao Yun. Dia adalah putri Qi Chen dan aku. Marsekal muda Qin. Kau adalah orang baik. Aku tidak ingin menipumu. Lalu, mengapa dia memanggilmu kakak barusan? Kakak. Dia memanggil Cuyi. Jadi saat Cuyi berada di Palace Hotel,
Kau menyelamatkanku dari Menteri Tian. Lalu mengikutiku kembali ke keluarga Qi, dan menjadi pelayan. Itu semua, karena aku mirip dengan Marsekal Muda Chu. Ya, setelah Marsekal Muda Chu dibunuh dan meninggal, aku mendengar teriakan minta tolong dari kamar seberang. Jadi aku bergegas dan menyelamatkan Nyonya Muda Qi. Aku melihat dia mirip dengan Marsekal Mudaku, dan takut dia akan ditindas. Itulah sebabnya aku tetap di sisinya selama ini. Pembunuhan Marsekal Muda Chu masalah sangat penting. Mengapa kau tidak melaporkannya? Jika aku melaporkannya, bagaimana jika pembunuh Marsekal Muda berada di kantor polisi? Aku harus bersembunyi, menunggu hari Marsekal Agung Chu datang ke Haicheng. Kau bisa datang mencariku dulu. Meski Anda tunangan Marsekal Muda saya, itu sudah lama dibubarkan. Dia bahkan tidak percaya padamu. Mengapa saya harus percaya padamu? Marsekal Muda Ken, meski Anda bertunangan dengan Marsekal Muda saya, kalian berdua tak pernah habiskan siang malam bersama. Bagaimana Anda bisa kenali orang sembarang dari perasaan? Di dunia ini, orang yang paling bisa mengidentifikasi Marsekal Muda Chu adalah saya yang selalu bersamanya. Bukan Anda yang hanya bertemu dengannya beberapa kali. Maafkan saya Marsekal Muda Ken, jika Anda harus menyalahkan seseorang salahkan Marsekal Muda. Bukan berarti saya sengaja ingin menipu Anda. Jadi, dari awal sampai akhir, kau tidak pernah mempercayaiku. Marsekal Muda Qin. Aku benar-benar bukan dia. Marsekal Muda. Bukankah itu terlalu jauh? Mungkinkah dia benar-benar menyukaiku? Kakak Chen, kau harus membalaskan dendamku Kakak Chen. Bagaimana aku bisa membalaskan dendammu? Wanita jahat itu memiliki seorang pelayan tangguh di sisinya, dan Marsekal Muda Qi mendukungnya. Aku juga ingin membalaskan dendammu, tapi bagaimana? Kakak Chen, bukankah kau punya koneksi dengan orang Kekaisaran Ying Agung? Dinding punya telinga, hati-hati dengan ucapanmu. Mengapa kau panik? Orang-orang Kekaisaran Ying Agung sangat kuat. Pergi cari beberapa pria Kekaisaran Ying Agung. Pertama kendalikan pelayan kecilnya. Lalu, kita akan pergi menghadapi Feng Xinrui yang penuh kebencian itu. Apa maksudmu? Cari beberapa dari keluargamu. Beberapa keturunan berpengaruh untuk datang. Kita akan memperlakukan Feng Xinrui seperti pelacur. Dan biarkan mereka berbagi dengannya. Tapi jika Marsekal Muda Qi mengetahui tentang ini, Qin Ziu memang tangguh. Tapi satu keluarga pejabat yang berkuasa tidak bisa menghadapinya. Bagaimana dengan 10? 100? 1000? Aku tidak percaya Qin Ziu sendirian bisa melawan semua tokoh berpengaruh di Haicheng. Para pengintai di luar mengatakan, orang Kekaisaran Ying Agung di kota hampir semua ditangkap. Apakah kita masih perlu bersembunyi? Ayahku belum tiba di Haicheng. Ini belum cukup aman. Tunggu sebentar lagi. Aku akan keluar dan melihat-lihat. Siapa di sana? Cui! Cui! Cui, kau di mana? Jangan menakutiku. Cui! Cui! Mengapa kau mengganti pakaianmu? Translated and narrated by M Media. aku adalah lelakimu malam ini. Kami cukup ganas. Jadi aku sarankan kamu tidak melawan lagi. Kalau tidak, kami tidak bisa menjamin apa yang mungkin terjadi. Benar sekali. Kalian beberapa orang, jangan melawan. Kamu bukan Feng Xinrui. Jangan mendekat. Ini aku. Marsekal Muda. Bawa semua orang pergi. Kirim mereka ke kantor polisi. Ya, Itu Xiao Chen. Xiao Chen yang mengirim mereka. Mereka bilang bahwa malam ini mereka akan bergantian menjadi suamiku. Baru saja mereka bertengkar rebutan siapa jadi yang pertama menjadi suamiku dan mulai berkelahi. Marsekal Muda, aku dipaksa. Aku benar-benar dipaksa.
Tidak perlu berpura-pura tidak ada siapa-siapa di sini. Marsekal muda. Aku mohon padamu untuk tetap tinggal. Dan menemaniku. Nona Feng, aku tunangan Marsekal muda Chu. Aku tidak akan menyentuh wanita lain. Satu-satunya yang bisa menyentuhku adalah dia. Jika kau tidak mengakui bahwa kau adalah Chu Yanshan, maka tidak ada lagi yang perlu dibicarakan di antara kita. Kau bilang tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Namun kau masih menunggu dengan cemas di kediaman Qi. Kau, Nona. Cui. Cui, kau baik-baik saja. Qin Ziyu ini selalu menggangguku. Mengapa kita tidak menyerang duluan? Bunuh dia. Sayang sekali. Jika rencana itu berhasil saat itu, orang yang terbaring di ranjang itu sekarang seharusnya sudah diracun hingga buta. Chu Yanshan. sebuah negara kecil yang tidak penting. Kau tak mungkin berpikir hanya dengan beberapa pedang. Kau bisa mengalahkan senjata api bukan? Sayang sekali. Di pistol Marsekal muda Kia, aku khawatir tidak akan ada peluru untuk ditembakkan kan. Kamu hanya bisa disembelih oleh kami. Sepertinya negaramu cukup rela mengeluarkan uang, bahkan menyuap kediaman Marsekal Agung, untuk menukar senjataku. Qin Ziyu. Waktunya mati. Bagaimana ini mungkin? Kapan Qin Ziyu menjadi begitu kuat? Tunanganku adalah seorang pahlawan wanita. Sejak kecil dia menyukai pahlawan yang berdiri tegak. Untuk menikahinya, seseorang secara alami juga harus menjadi pria yang pantas untuknya. Agar layak untukku. Marsekal muda. Orang ini menyelinap. Aku tidak tahu apakah dia berkolusi dengan orang-orang Kekaisaran Ying Agun berkolusi. Marsekal muda. Aku baru saja dibawa oleh orang-orang ini. Dan dibawa ke sini. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Aku sama sekali tidak punya hubungan dengan orang-orang Kekaisaran Ying Agung yang keji ini. Bawa mereka semua pergi. Ya. Marsekal muda, insiden hari ini benar-benar sebuah kesalahpahaman. Aku mengaku. Akular yang menerima 7.500 ta emas untuk membunuh Chu Yanshan untuknya. Kamu memfitnahku aku sama sekali. Tuan muda Qi, duduklah. Biarkan dia menyelesaikannya. Lalu, apakah kau berhasil dalam pembunuhan itu? Tidak, aku sebenarnya tidak membunuh Chu Yanshan. Tuan muda Qi berkata dia akan mengatur seseorang untuk membawa istrinya Feng Xinrui ke kamar di seberang kamar Chu Yanshan. Dia menyuruhku untuk sebelum Menteri Tian tiba. Pertama bunuh Feng Xinrui. Qi Chen menyuruhku membunuh pembunuh yang dikirim untuk membunuh Chu Yanshan. The film was translated and narrated Lalu memukul by Chu M. Yanshan Media. hingga pingsan dan membawanya pergi. Dan meletakkan tubuh Feng Xinrui di kamar Chu Yanshan. Apa maksudmu? Apa yang akan kau lakukan pada Marsekal muda? Qi Chen sengaja ikut rencana bunuh Marsekal muda Chu. Hanya agar kami tahu waktu yang tepat untuk membunuh Marsekal muda Chu. Dia memintaku melakukan sesuatu, yaitu membuat Feng Xinrui mati menggantikan Chu Yanshan. Kau mencari mati. Marsekal muda, ini semua fitnahnya. Bagaimana kamu bisa percaya kata-kata orang Kekaisaran Ying Agun? Aku sama sekali tidak akan melakukan hal gila seperti itu. Aku juga tahu bahwa kamu menggunakan racun yang sama pada Chu Yanshan. Seperti yang kamu lakukan pada Feng Xinrui. Racun itu akan membutakan Chu Yanshan. Kamu ingin Chu Yanshan agar tidak pernah bisa meninggalkanmu lagi. Obat itu seharusnya masih ada di kediaman Qi. Jika kamu pergi dan mencari, kamu akan secara alami mengetahui kebenarannya. Binatang. Marsekal muda, tolong lihat dengan jelas. Orang Kekaisaran Ying Agung ini memang mengambil uangku. Tapi dia datang terlambat. Saat dia tiba di Page Hotel,
Marsekal muda Chu sudah dibunuh. Ini benar-benar tidak ada hubungannya denganku Marsekal muda. Nona Feng, kau juga korban. Bagaimana kau berencana menangani ini? Suamiku. Apakah kau benar-benar ingin membunuhku? Tidak Xinrui, kamu harus percaya padaku. Aku hanya sesaat terpedaya. Aku tidak akan pernah tega menyakitimu. Marsekal muda, aku percaya suamiku. Kau mempercayainya. Mencintai seseorang berarti menerima seluruh dirinya. Tidak peduli bagaimana dia memperlakukanku. Aku akan memaafkannya. Sekarang bukan waktu terbaik untuk mengungkapkan identitasku. Mata-mata yang bersembunyi di sisi ayahku belum tertangkap karena Qi Chen berkolusi dengan Kekaisaran Ying Agung. Dia belum bisa mati sekarang agar kita tidak memperingatkan musuh. Kau mempercayainya, tapi aku tidak. Tidak. Marsekal muda, suamiku sebenarnya tidak melakukan apa-apa. Itu semua orang itu yang berbicara tanpa bukti. Jika dia berani menyakiti Chu Yanshan, dia telah menyentuh sisik terbalikku. Dia menginginkan nyawaku. Dia harus mati hari ini. Tidak. Xinrui, kamu benar-benar rela mati untukku. Menyingkirlah. Marsekal muda, jika kau ingin membunuh suamiku, bunuh aku dulu. Begitu berhati lembut. Dia memang bukan Yanshan. Dia memperlakukanmu seperti itu berulang kali, bahkan menginginkan nyawamu. Kau sebenarnya masih melindunginya. Baiklah, orang bodoh sepertimu hanya pantas bersama sampah sepertinya. Marsekal muda, Qin Xiu, urusan negara adalah yang utama. Aku khawatir aku harus merepotkanmu lagi kali ini. Xinrui, aku tidak menyangka kamu memiliki perasaan sedalam itu padaku. Suamiku Marsekal muda hanya sementara memaafkanmu. Cepat pergi. Cepat pergi. Kamu ikut denganku. Tidak. Marsekal muda hanya sementara melepaskanmu. Aku harus pergi menenangkannya. Jika tidak, jika dia ingat nanti, dia akan ingin membunuhmu lagi. Cepat pergi. Cepat pergi. Baiklah, baiklah. Kalau begitu aku akan kembali dulu. Nyawa suamiku sepenuhnya ada di tanganmu. Marsekal muda, mengapa kau berdiri terpaku di sana? Ikuti dia dengan cermat pergi dan selidiki secara menyeluruh. Bagaimana dia terhubung? Qin Xiu, Marsekal Agung Chu, ayah Chu Yanshan. bajingan. Kamu benar-benar mengkhianati anak perempuanku. Marsekal Agung Chu, Anda telah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Qin Xiu benar-benar berani, di siang bolong, merebut istriku, dan bahkan melakukan tindakan tak tahu malu seperti itu padanya. Istriku hanya karena dia menyerupai Marsekal muda Chu, dipenjara oleh binatang buas Qin Xiu itu, di kediaman Marsekal Agung, dan diperlakukan sebagai selir terlarang. Saya mohon Marsekal Agung Chu untuk menegakkan keadilan bagi saya. Dasar binatang, sekarang cepat berlutut. Ada terlalu banyak orang di sini. Mungkin ada mata-mata Kekaisaran Ying Agung di antara mereka. Kita sama sekali tidak boleh membiarkan mereka menemukan bahwa Yanshan masih hidup. Paman Chu, dia benar-benar terlalu mirip Yanshan. Aku tidak bisa mengendalikan emosiku. Qin Xiu ini mencoba membantuku menyembunyikan identitasku. Qin Xiu, bagaimana kamu melamarku waktu itu? Apa yang kamu katakan? Itu kesalahanku. Tidak terlalu banyak orang. Bagaimana jika ada mata-mata Kekaisaran Ying Agung di antara mereka? Semuanya akan sia-sia. Qin Xiu, meskipun Yanshan sudah memutuskan pertunangan denganmu, aku ayahmu mengingat bahwa selama bertahun-tahun ini, kamu dengan sepenuh hati menunggunya. Aku sudah rencanakan akui kamu jadi menantuku. Dan percayakan semua panglima faksi Chu padamu. Tapi perbuatan baik, apa yang sudah kamu lakukan? Apakah kamu pantas untuk Yanshan? Aku telah mengecewakan Yanshan. Sekarang dengan perlawanan anti-Ying yang akan segera terjadi, aku ayahmu tidak ingin mengatakan lebih banyak kepadamu. Saat ini keluarga Qin dan Chu kita, sudah waktunya pertunangan kita benar-benar dibubarkan. Kamu kembalikan kartu pertunangan Yanshan kepadaku. Kakak Chu, Paman Chu, aku benar-benar salah. Kamu sudah menyentuh wanita lain, dan karena itu tidak lagi pantas menjadi suami Yanshan. Serahkan kartu pertunangan itu kepadaku. setelah kartu pertunangan dikembalikan, pertunangan akan sepenuhnya dibatalkan. Qin Xiu tidak akan lagi bisa menyebut dirinya tunangan Chu Yanshan. Ini lebih menyakitkan bagi Qin Xiu daripada dibunuh. Pengawal, bawakan kembali kartu pertunangan itu kepadaku. Kakak Chu. Xiu, kamu terlalu mengecewakan ayahmu. Ayah, aku mohon padamu, tolong bicara pada Paman Chu dengan baik. Ini satu-satunya hal yang Yanshan tinggalkan untukku. Apa yang kamu lakukan? Apa yang sedang dilakukan Qin Xiu? Bahkan jika kau berakting tidak perlu sampai menggunakan nyawamu sendiri. Apakah ini ancaman bagiku? Ya,
Letakkan pistolnya. Paman Chu, bahkan jika aku mati, aku akan mati sebagai suami Yansal. Jika kamu benar-benar mati demi Yansal, aku akan menghormatimu sebagai pria sejati. Aku akan atur pernikahan anu bertamegah untukmu dan Yansal. Dan mengubur kalian berdua bersama dengan hormat. Tembak cepat. Berhenti. Xinrui, kenapa kamu? Marsekal Agung Chu. Jika kau ingin menyalahkan seseorang, salahkan aku. Yansen, kamu belum mati. Yanshan. Bagaimana bisa bahkan Marsekal Agung Chu tidak membedakan Feng Xinrui dari Chu Yanshan? Marsekal Agung Chu, aku bukan Marsekal Muda Chu. Ini tidak mungkin. Kamu jelas-jelas. Marsekal The Agung film Chu. was translated Aku and tahu kau cemas narrated tentang by putrimu. M-Media. Tapi Xinrui tak berani samarkan diri jadi Marsekal Muda Chu. Lalu, kalau begitu maksudmu, Semua ini tadi hanyalah kesalahpahaman. Marsekal Muda Qin dan aku tidak ada apa-apa. Aku mohon padamu, tolong jangan batalkan pertunangan mereka. Bisakah kau? jadi, Kinshio sudah tahu Yansen masih hidup. Ini hanya sedikit tandaan suami istri di antara mereka. Tapi mengapa Yansel tidak memberitahuku dia masih hidup? Tidak mungkin Marsekal Agung Chu. Jadwal perjalananku ke Haicheng adalah rahasia. Bahkan orang tua Qin Chengqing itu tidak tahu kapan aku akan tiba. Bagaimana bisa Qi Chen ini tahu sebelumnya, menungguku di dermaga, lalu mengeluh kepadaku? Qin Xiu merebut istriku. Karakternya bejat. Dia sama sekali tidak pantas menikahi Marsekal Muda Chu. Ngomong-ngomong, identitas Yansen saat ini adalah istri Qi Chen ini. Mungkinkah Yansen menyamar sebagai istri Qi Chen untuk tujuan lain? Apakah Qin Xiu layak menikahi putriku? Bukan urusanmu. Yanshan, Marsekal Muda Chu mahir dalam sastra dan seni bela diri. Saya juga tidak ingin dia setelah mati dipaksa menikahi orang seperti dia. Diam, siapa yang ingin menikahi anak perempuanku? Bukan urusanmu untuk mengatakan. Kemari. Marsekal Agung, selamatkan nyawaku. Jangan bunuh aku. Suamiku. Suamiku, selamatkan aku, suamiku. Xinrui, jangan takut. Marsekal Agung Chu adalah orang baik. Katakan saja kebenaran padanya apapun yang dia tanyakan. Pengawal. Seret dia pergi. Suamiku. Xinrui, Berhenti. Kamu tidak diizinkan pergi. ayah, Awalnya saya berniat memanfaatkan tangan Marsekal Agung Chu untuk membunuh Qin Xiu. Bagaimana bisa jadi seperti ini sekarang? Ayah, ada mata-mata di antara kita. Apakah mata-mata itu ungkap keberadaan Anda? Itulah sebabnya Anda dibunuh. Qi Chen mengetahui berita itu. Sengaja pasang jebakan untuk menyakiti Anda. Ini menunjukkan bahwa dia ditempatkan oleh orang Kekaisaran Ying Agung di Haicheng sebagai pion penting. Dalam kapasitas saya sebagai Feng Xinrui, tinggal di kediaman Qi. Saya temukan dia diam-diam kirim orang Kekaisaran Ying Agung untuk membunuh Qin Xiu. Ini menunjukkan bahwa statusnya di antara orang-orang Kekaisaran Ying Agung tentu tidak rendah. Tepat sekali. Gerak Trikayamu sangat rahasia. Namun dia sudah menungguku di pantai sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa pemuda ini cukup cakap. Tentara sekutu anti Ying akan segera dibentuk. Kita harus segera menemukan mata-mata di dalam tentara sekutu. Kamu dan pemuda bermarga Kim itu, apa sebenarnya yang terjadi? Saat aku masuk, aku melihat kalian berdua berciuman. Tidak bisakah kalian sedikit lebih menjaga diri? Ini sungguh tidak pantas. Ayah, ini yang kau ajarkan padaku. Kejarlah dia saat kau bertemu seseorang yang kau suka. Jangan malu-malu jika dia tidak setuju. Kau bantu saja aku menahannya. Tapi bukankah sebelumnya kamu tidak menyukainya? Bagaimana kalian bisa jatuh cinta lagi? Putrimu memaksakan diri padanya dan mengambil tubuh Marsekal Muda. Maka dia harus bertanggung jawab penuh. Ini paksaan. Pendudukan paksa. Sungguh memalukan keluarga kita. Memang memalukan keluarga kita. Leluhur di atas. Ini tidak ada hubungannya denganku. kediaman Marsekal Agung. Apakah Anda mau angkat Xinrui jadi putri angkat? Aku hanya punya satu putri. Sekarang Yansen sudah tiada. Tinggal aku orang tua kesepian ini. Apa gunanya kekuasaan ini bagiku? Sekarang aku telah bertemu Xinrui. Itu adalah takdir. Chu Jingshou hanya punya satu anak perempuan, Chu Yanshan. Sekarang saya telah menjadi menantunya. Mungkin bahkan seluruh faksi Panglima Perang Chu bisa jatuh ke tangan saya.
Mengapa Anda memohon untuk Qin Ziyu hari ini? Anda jelas tahu saya menyukai marsekal muda Chu. Mengapa Anda membantu Qin Ziyu? Jadi maksudmu, tidak peduli bagaimana aku merencanakan untukmu. Bahkan jika aku rela mati untukmu, itu tidak bisa dibandingkan dengan Chu Yanshan. Di hatimu, Apa yang kamu katakan? hari itu aku menerima peluru untukmu. Dan kau sudah mengerti perasaanku. Karena aku sangat mencintaimu. Bagaimana aku bisa mentolerir wanita lain di hatimu? Jadi Anda memohon belas kasihan karena cemburu. Xinrui, Aku membenci semua wanita yang mendekatimu. Aku bisa mati untukmu. Tapi aku tidak akan pernah membiarkanmu mendua hati. Fang Xinrui terbentur kepalanya. Temperamennya bagaimanapun, semakin mirip Chu Yanshan. Dia sudah mirip dengannya dalam penampilan. Dan jika temperamennya juga mirip, bukankah itu berkah tersembunyi bagiku? Saya bisa sepenuhnya mengabdi padamu. Dan saya juga bisa menceraikan Feng Pilan untukmu. Tapi sebelum itu, kamu harus membuktikan padaku bahwa kamu benar-benar tulus padaku. Bagaimana aku bisa membuktikannya? Tentu agar kita suami istri sempurnakan pernikahan. Untuk biarkan saya sekali lagi nikmati kesenangan kamar pengantin. Baru setelah itu saya akan mempercayai Anda. Itu sudah jelas. The film was translated Aku and akan menghentikan narrated sandiwara by ini. M-Media. Dasar orang gila. Mengetahui sepenuhnya aku tidak mati, kau masih menodongkan pistol ke dirimu sendiri untuk mencegah ayahku membatalkan pertunangan. Bagaimana jika Kicin menemukan sesuatu yang tidak beres? Jika aku tidak berpura-pura gila untukmu, bagaimana dia akan percaya kau sudah mati? Dan bagaimana dia akan sangat gembira karena berhasil mengendalikanku? Hanya jika aku cukup gila dan cukup menderita, dia tidak akan curiga bahwa wanita yang saat ini terbaring di tempat tidur di kediaman Qi adalah kekasihnya. Kicin pasti memiliki koneksi dengan orang-orang kekaisaran Ying Agung. Tidak akan mudah menyembunyikannya darinya. Kita masih akan membutuhkan bantuan Marsekal Muda Qin. Saya adalah pria dengan kesetiaan yang tak tergoyahkan. Saya tidak berbagi ranjang dengan siapapun selain istri saya. Kau harus memberiku status yang layak. Apa yang kau inginkan? Aku akan memberimu segalanya. Bukankah kau berjanji pada Marsekal Agung Chu kemarin bahwa kamu tidak akan pernah lagi menyentuh wanita lain? Bagaimana kamu bisa pukul suamiku pingsan malam ini? Dan datang ke ranjangku. Qin Ziyu si berandal itu. Ayahku sudah atur pertemuan dengan Marsekal Agung Chu untuk diam-diam bahas masalah tentara sekutu 6 provinsi. Lalu kita akan membunuh keluarga Chu dan membagi tentara keluarga Chu. Tidak heran, Qin Changqing akan mengatur pertemuan rahasia dengan Chu Jingsu. Ternyata itu untuk balas dendam. Hanya gerombolan kecil. Anda benar. Aku akan melaporkan persekongkolan rahasia antara Kim dan Chu kepada orang kekaisaran Ying Agung nanti. Pada saat itu, kami akan meminta mereka mengirim pasukan elit mereka untuk membantu kami melenyapkan Marsekal Agung dari keluarga Kim dan Chu, membubarkan tentara sekutu 6 provinsi, dan membongkar aliansi mereka. Maksudmu, bahwa keluarga Kim juga harus dibunuh? Apel? Kamu enggan? Tidak, saya bersedia, saya bersedia. Saya tidak bisa meminta lebih banyak lagi. Saat ini, keluarga Qin menguasai Haichen. Terlalu mencolok, dan tak nyaman bagi orang kekaisaran Ying Agung pergi. Namun kediaman Kimu terlihat cukup cocok. Maksudmu? Aku akan membujuk Marsekal Agung Chu untuk menetapkan lokasi pertemuan rahasia di kediaman Qi. Bagaimanapun kamu masih menantunya. Yang juga sangat sang. The film was translated Bolehkah saya and punya satu? narrated by M-Media. Hanya permintaan kecil. Permintaan, Qin Ziyu itu, bisakah dia diserahkan padaku untuk dibunuh? Saya ingin secara pribadi mengantarnya pergi. Tuan Muda Qi telah diselingkuhi. Dia menahan amarahnya. Setuju. Saat itu, kami biarkan Tuan Muda Qi tangani sendiri. Marsekal Agung Chu. Marsekal Agung Qian. Tuan Muda Qi, kamu telah mengalami masa sulit. Karena Anda telah mengakui Xinrui sebagai putri angkat Anda. Ini semua adalah hal yang harus saya lakukan. Tuan Muda Qi, jangan khawatir. Aku akan mengawasi Qin Ziyu mulai sekarang. Dan memastikan Feng Xinrui bersikap baik. Qin Ziyu. Qin Ziyu, beraninya kamu. Marsekal Agung Chu, kita di sini hari ini untuk membahas perlawanan terhadap Ying.
bukan untuk membahas pernikahan kedua keluarga kita. Tolong. Keluarga Qin memang akan bergerak. Qin Ziyu bahkan tidak berpura-pura lagi. Akhirnya semuanya sudah diatur. Keluarga Chu menguasai 4 provinsi. Memimpin 300.000 prajurit elit. Kami yakin Marsekal Agung Cui harus jadi komandan. Keluarga Marsekal Agung Qin memiliki ilmu yang mendalam dan fondasinya kuat. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Chu Jingzhou yang berasal dari latar belakang bandit? Siapa yang kamu sebut bandit? Tuan Muda Qi, apa yang kamu lakukan? Tidak ada. Saya hanya berpikir semua orang terlalu berisik. Saya di sini untuk menenangkan semua orang. Kamu ini apa? Beraninya kamu berbicara padaku seperti itu? Apa kamu percaya aku akan? Saya percaya Anda. Tidak hanya saya berani berbicara kepada Anda seperti ini, saya juga berani mengambil nyawa Anda. Qin Ziyu, saya tidak pernah menyangka Anda akan mengalami hari ini. Qi Chen Pao mencari mati. Saya ingin melihat, apakah Anda mati lebih dulu hari ini? Atau jika saya mati lebih dulu? Qi Chen, saya menyarankan Anda untuk berpikir jernih, jika Anda berani menyentuh kami. Para Marsekal Agung, izinkan saya memberitahu Anda. Tempat ini sekarang dikelilingi oleh orang-orang Kekaisaran Ying Agung. Segera kepala Anda juga akan dipenggal oleh orang-orang Kekaisaran Ying Agung dan digantung di menara gerbang kota Haichen. Saya juga beritahu orang Kekaisaran Ying Agung sejak awal. Begitu Anda mati, orang Kekaisaran Ying Agung akan segera serang. Pada saat itu, saya akan menjadi pejabat berjasa tingkat atas dari Kekaisaran Ying Agung. Itu kamu. Kamu mengkhianatiku. Rencana perjalanan Yanxian dan aku. Apakah itu kau jual ke orang Kekaisaran Ying Agung? Sudah lama saya sarankan Anda membelot ke Kekaisaran Ying Agung, tetapi Anda menolak untuk mendengarkan. Jadi saya harus mengubah pendekatan saya. Kamu pengkhianat. Kamu pada akhirnya akan mati dengan mengenaskan. Orang tua bangka. Anda seharusnya urus diri sendiri dulu. Baiklah, Qin Ziyu adalah milikmu. Cepat selesaikan. Jangan khawatir. Saya tidak akan membiarkan Anda mati. Begitu saja, saya akan membuat Anda dan Feng Xinrui, pasangan yang sempurna ini, terikat bersama. Menyiksa perlahan. Qi Chen, kau berulang kali mengaku mencintainya. Tapi mengapa kau selalu salah mengira dia orang lain? Apa yang kau katakan? Dari awal sampai akhir. Kau selalu memanggilnya dengan nama yang salah. The film was Yansan, kau ternyata translated masih hidup. and narrated by M Media. Terima kasih suamiku. Berkat koordinasimu dari dalam dan luar denganku, kamu menipu orang-orang Kekaisaran Ying Raya untuk datang. Dan juga membongkar mereka yang berada di dalam pasukan sekutu. Semua pengkhianat. Sekarang informasi palsu yang kau berikan sudah tersebar. Orang Kekaisaran Ying Agung yang ikuti rute yang kau beli untuk menyerang kota pasti akan masuk jebakan yang kita pasang lebih awal. Dan kemudian, seluruh pasukan mereka akan dimusnahkan. Jadi kau adalah Chu Yanshan. Apakah kamu masih menyukainya? Apakah matamu sudah membaik? Bagaimana bisa kau masuk tanpa bantuan? Jadi malam itu, orang yang meninggal di Pace Hotel adalah Xinrui. Kau telah menyamar sebagai dirinya. Tinggal di sisiku. Apakah kamu senang rencanamu berhasil? Aku akhirnya datang ke sisimu. Seharusnya aku tahu lebih awal. Kau jalan. Aku sangat mencintaimu. Aku rela melakukan apa saja untukmu. Kenapa kau tidak mencintaiku? Kenapa? Kenapa kau dari semua orang begitu beruntung? Aku jelas-jelas sudah membius Chu Yanzheng sejak lama dan menyuruh seseorang membawanya ke kamarku. Kenapa kau harus muncul begitu cepat?
dan membawanya pergi. Kenapa? Kamu yang membiusku hari itu. Yanshan, aku pikir, jika aku bisa memilikimu, Qin Ziyu akan membencimu. Dengan begitu kau akan menjadi milikku. Tak disangka aku masih selangkah kalah. Menguntungkan orang bernama Qin ini. Penjahat. Qiu Yanshan, kau menyakiti Fang Xinrui. Jika aku berhasil mendapatkanmu saat itu, bagaimana mungkin aku mencari pengganti? Dan bagaimana mungkin aku menyukainya? Jadi aku meracuninya hingga buta. Memaksanya menikah. Dan menyiksanya selama 8 tahun penuh. Kau menyakitinya itu kau. Hentikan pemerasan moralmu di sini. Apakah Yansen pantas dianiaya olehmu dan didambakan olehmu? Sampah tak berguna dan pengkhianat. Jelas kaulah yang menyebabkan kematiannya. Penjahat. Seharusnya pergi ke tempat para penjahat berada. Yanshan, kumohon. Aku mencintaimu. Aku sungguh mencintaimu. Cintamu menjijikan seperti dirimu. Feng Xinrui. Aku sudah membalaskan dendammu. Beristirahatlah dengan tenang. Terima kasih. Marsekal Agung, orang-orang Kekaisaran Ying Agung sudah memasuki pengepungan. Mohon berikan perintah Anda. Pertahankan rumah dan bangsa kita. Lindungi wilayah negara. Hentikan invasi Kekaisaran Ying Agung. Tidak ada waktu untuk disia-siakan. Ya, Berangkat. ya. Baiklah Marsekal Muda Qin. Aku belum pernah melihatmu seganas ini. Hari ini adalah yang pertama kalinya. Kau dan aku sebagai suami istri berdampingan. Akan ada banyak lagi kali pertama di masa depan. Baiklah. Aku akan menunggu. Marsekal Muda Qin, mari kita perang bersama dan bunuh musuh. Mengapa kita tidak bertanding? Bagaimana kita akan bersaing? Mari kita berlomba dalam jumlah musuh yang terbunuh. Jika aku menang, maka aku akan menikahimu. Baiklah, kalau begitu jika aku menang. Maka aku akan menjadikanmu istriku.